2024, saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim. Sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang sebagian nanti akan saya anggap dibacakan. Bahwa para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau azas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Oleh karena itu dikehendaki pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya, termasuk lembaga pengawas pemilu. Video ketetapan MPR nomor 10/1998. Bahkan sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Artinya reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru bangsa Indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab dengan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan tersebut, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi secara ideologis dan teologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi. Terlebih lagi, Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak sipil dan politik yang di dalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu. Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan yang jelas. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024, persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang 7 2017 sebagai aturan hukum atau aturan main atau rule of the game dalam konstitusi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945 termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam kontestasi pemilu sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, Inkasu, KPU, dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur. Dengan demikian setiap pemilih dalam peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Tegasnya Undang-Undang Pemilu menjabarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berkara setiap 5 tahun dan seterusnya dianggap dibacakan. Konsep pemilihan jujur dan adil yang dikehendaki oleh UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu Inkasu, KPU, dan Bawaslu serta jajarannya, aparat pemerintah, peserta serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat atau pemilu secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun. Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam Undang-Undang Pemilu beserta aturan pelaksananya yang tidak sekedar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata, namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan, yakni keteraturan hukum dan etika sehingga terdapat keseimbangan rule of law dan rule of ethics yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa. Dengan demikian kemanfaatan dari demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan. Terkait dengan persoalan etika tersebut pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya ketetapan MPR nomor 6 2021 tentang etika kehidupan berbangsa.
Ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada intinya akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Video konsideran menimbang huruf C dan huruf D Ketetapan MPR 6/2001. Untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia, maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan, pedoman, dan panduan. Pentingnya dirumuskan etika kehidupan berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan sehingga perlu ada acuan antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan, Ketetapan MPR 6/2001 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Video angka 2 bab 2 pokok-pokok etika kehidupan berbangsa Ketetapan MPR nomor 6/2021. Menimbang Mahkamah dalam putusan aku telah menyatakan berwenang mengadili permohonan pemohon, sekalipun termohon dan pihak terkait mengeksepsi kewenangan Mahkamah. Dalam konteks ini penting bagi saya untuk menegaskan bahwa memahami kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 475 Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam kaitan ini penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah dalam menangani PHPU Presiden dan Wakil Presiden sekalipun disebutkan dalam Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata. Maka apabila Mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata, justru sama artinya dengan menurunkan derajat konstitusi itu sendiri, di mana Mahkamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Terlebih lagi sejak penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, Mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya perdebatan apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri. Sehingga Mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan pemilu sehingga pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung. Dalam permohonan aku, persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu inkasu, KPU, dan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi. Menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda aku, pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara pemilu inkasu KPU Bawaslu dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Setelah mencermati secara dalil pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan PJ Kepala Daerah dan pembagian bansos. Terhadap dalil pemohon aku, saya memberikan pendapat berbeda sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan persoalan ketidaknetralan PJ Kepala Daerah, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Berkaitan dengan pengisian PJ Kepala Daerah, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten serta berintegritas sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan MK nomor 67/2021 yang dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya dalam proses pengisian PJ Kepala Daerah tersebut pula harus pula memperhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 15 tahun 2022 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, proses pengisian dan persyaratan PJ Kepala Daerah telah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang 10 2016 dan ditegaskan pula oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan di atas. Pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlu adanya kaidah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan PJ Kepala Daerah. Sebab sekalipun kedudukan PJ bersifat sementara di masa transisi, namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil.
Oleh karena itu diperlukan PJ Kepala Daerah yang memiliki integritas dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, NKRI, serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Bahwa dikarenakan sebagian besar PJ Kepala Daerah adalah ASN, maka harus tunduk pada Undang-Undang ASN. Dan seterusnya dibacakan. Di mana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang 5 2014 dibacakan. Dengan demikian dalam konteks jabatan PJ Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat serta tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada PJ Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan PJ Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka PJ Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa terkait dengan netralitas ASN adalah benar, Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat Ketua Bawaslu nomor 779 dan seterusnya 2023 dan surat Ketua Bawaslu nomor 810 dan seterusnya 2023 bertanggal 12 November 2023. Surat tersebut pada pokoknya berisi himbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah. Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan keputusan KPU 360 2024 dan seterusnya, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 dengan menunjukkan pada buktinya masing-masing di mana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi. Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan PJ Kepala Daerah tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara adalah sebagai berikut, yaitu 1 di Kalimantan Barat, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan PJ Kepala Daerah pejabat negara aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat pada masa pemilu 2004 sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dibacakan. Terhadap dalil pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat sebagaimana didalilkan oleh pemohon berkenaan dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye 2024. Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas telah terbukti PJ Gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa pemilu 2024. Oleh karena itu Bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada KASN untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan PJ Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas telah tercederai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu 2024. Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah. Bahwa dalam permohonannya pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara PJ Kepala Daerah dan aparatur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa pemilu 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya sampai G dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu huruf A, B dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terhadap laporan terkait dengan adanya penyambutan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu pasangan calon dan penggunaan warna baju biru yang mirip dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi. Dalam konteks ini, oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat material untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas PJ Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, terlepas dari Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran, namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa PJ Gubernur telah bersikap netral, apalagi Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Selain itu dapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidaknetralan pejabat negara, aparat negara, dan aparatur sipil negara, serta pengerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganiayaan terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon. Selain itu sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Kemudian di Sulawesi Selatan, bahwa pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur negara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa pemilu 2024 sebagai berikut, dengan dalil A, B dianggap dibacakan. Terkait dengan dalil pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan yang secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan pemohon di atas, sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut. Sementara Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait dengan netralitas pejabat di Sulawesi Selatan di masa pemilu 2024 sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan. Adanya laporan ketiga Bawaslu terkait keterlibatan PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Selain itu, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi diduga mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 di media sosial sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN. Lebih lanjut terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan APK pasangan calon dan seterusnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan Bawaslu tersebut, terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dan masa pemilu di Sulawesi Selatan. Sebaliknya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil. Di Sumatera Utara, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, kepala daerah, dan aparatur negara dengan dalil sebagai berikut, huruf A, B, C, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas ternyata hanya beberapa laporan dan temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Laporan dan tindak lanjut tersebut dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, dalam kasus ketidaknetralan aparat pemerintahan di Medan yang mengajak ASN memilih pasangan calon nomor urut 2 direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Namun dalam kasus yang lain yang mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 serta keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Deli Serdang, Bawaslu tidak meregistrasi laporan-laporan tersebut karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat materi tanpa ada kejelasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dan temuan Bawaslu tersebut, terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sumatera Utara. Selain itu dapat pula laporan atau temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Padahal beberapa kejadian tersebut menjadi perhatian publik yang sangat luas di masa pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi pemberian bansos selama pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menurut pemohon bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Berkenaan dengan dalil pemohon AKO, ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya telah mengatur mengenai jaminan bagi negara jaminan bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang 19/2003 tentang APBN tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial. Jika merujuk pada ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang APBN, hanya dinyatakan anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas beberapa pengelompokan. Berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A angka 11 Undang-Undang 19/2003 tentang APBN tersebut, disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan seterusnya
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bahwa berkenaan dengan APBN 2024 dengan total belanja mencapai 3.000 triliun lebih, di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan. Dalam kaitan ini, oleh karena pengelolaan APBN yang bersifat dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian, salah satunya adalah melalui proses automatic adjustment. Dalam kaitan ini juga ditanyakan kepada Menteri Keuangan di dalam persidangan bahwa berkaitan dengan automatic adjustment sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan selalu dilakukan pada awal tahun. Namun pertanyaannya, apakah automatic adjustment tersebut dipakai untuk membiayai bansos? Dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa automatic adjustment tidak dipakai untuk membiayai bansos. Timbullah persoalan yang dipersoalkan pemohon, yaitu alokasi dana kunjungan Presiden dan bansos yang dilakukan tersebut berasal dari dana yang mana. Dalam kaitan inilah kemudian Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan tersebut bukan merupakan bagian dari perlinsos yang digunakan oleh Presiden terkait dengan bansos tersebut. Namun anggaran untuk kunjungan Presiden, anggaran untuk bantuan ke masyarakat tersebut berasal dari dana operasional Presiden atau DOP yang berasal dari APBN. DOP tersebut diatur oleh PMK 48 2008 yang sebagaimana telah diubah oleh PMK 106 2008. Sementara itu dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan sosial, ekonomi, dan seterusnya. Bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terlebih lagi sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan Presiden ke beberapa daerah semakin meningkat sehingga memunculkan pertanyaan pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang pemilu 2024. Dalam kaitan ini secara normatif, Undang-Undang Pemilu memang memberikan hak kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri untuk terlibat dalam kampanye sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan seterusnya harus memenuhi ketentuan, yaitu 1. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali ada fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, dan B. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Syarat tersebut pada prinsip bersifat kumulatif. Selain itu terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemilu yang juga mengatur kampanye bagi Presiden, yaitu pasal 305 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terdapat pula ketentuan dalam pasal 304 yang juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye mengenai larangan di dalam pelaksanaan kampanye yang dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun secara normatif Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan bansos, namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum, sebab dampak dukungan yang ditampilkan oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Terlebih terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap salah satu pasangan calon, maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Hal ini menjadi semakin rumit mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal. Dalam konteks inilah penting kembali diingat maksud ditetapkannya ketetapan MPR nomor 6 2001 tentang etika kehidupan berbangsa di era awal reformasi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus menjadi arahan, pedoman, panduan mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna etika kehidupan berbangsa, penting untuk dilaksanakan secara bijaksana demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengutip pandangan Andre Stark sebagaimana dianggap dibacakan, oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik, serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang pemilu 2024 tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas.